Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Bu Prilly ingin menjelaskan mengenai perhitungan skala peta. Di sini sudah Bu Prilly tuliskan, jadi tinggal menjelaskan saja ya, biar singkat. Yang pertama, skala peta secara umum. Perhitungannya atau rumusnya adalah skala sama dengan JP per JS atau jarak di peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Contohnya jika diketahui jarak di peta adalah 10 cm, jarak sebenarnya 5 km. Ingat, skala peta selalu dalam cm sehingga konversikan dulu ke dalam cm. Jadi 500.000 cm. Tinggal kita masukkan JP per JS 10 per 500.000 sehingga skalanya adalah 1:50.000. Lalu gimana kalau ingin mencari JP atau JS-nya ketika sudah diketahui skalanya? Yang pertama, untuk mencari JP, JS dibanding penyebut skala. PS itu penyebut skala ya. Atau kalau dijabarkan, misalkan diketahui skalanya tadi adalah 1:50.000, JP-nya belum diketahui dan jarak sebenarnya adalah 500.000. Jadi karena skala, sesuai dengan rumus ini, maka 1/50.000 sama dengan JP per 500.000. Sehingga JP-nya adalah 500.000 dibagi dengan 50.000. Atau sama dengan 10 cm. Atau jika dirumuskan langsung saja JS per penyebut skalanya. Langsung 500.000 dibagi dengan penyebut skala 50.000. Ketemunya adalah jarak di peta. Kemudian untuk JS, JP dikali penyebut skala. Kalau dijabarkan 1:50.000 sama dengan 10 per JS. Sehingga JS-nya adalah 50.000 kali 10. Maka hasilnya 500.000. Oke, gampang ya untuk yang secara umum. Yang penting tahu persilangan perkalian silang. Oke, yang kedua, memperbesar memperkecil skala peta. Rumusnya adalah cili berbagi. Jika memperkecil maka dikali. Memperbesar maka dibagi. Yang dikali atau dibagi apanya? Penyebut skalanya. Misalkan di sini ada peta dengan skala 1:100.000. Ingin diperkecil 2 kali. Maka kalau diperkecil, penyebut skalanya dikali dengan 2. Maka peta baru memiliki skala 1:200.000. Artinya, ini lebih kecil dibandingkan 1:100.000. Yang kedua, misalkan peta pertama 1:100.000 ingin diperbesar 2 kali. Kalau diperbesar berarti dibagi. Berarti 100.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 1:50.000. Oke, yang ketiga, menghitung skala berdasarkan garis lintang. Ini konversinya ya. Jadi 1 derajat itu sama dengan 111 km. Diambil dari jarak terjauh di ekuator. Kemudian 1 derajat sama dengan 60 menit atau 3.600 detik. 1 menitnya 60 detik. 1 menitnya sama dengan 1855,95 meter. Cara menghitungnya bagaimana? Jadi 1 derajat itu kan 60 menit. Jadi 1/60 dikali 111 km. Begitu juga dengan 1 detiknya. 1/3600 dikali 111 km. Maka hasilnya adalah ini. Dalam meter. Oke, contohnya seperti ini. Kita memiliki 2 garis lintang. Yang pertama dengan koordinat 7 derajat, 11 menit, 48 detik lintang utara. Kemudian lintang kedua 6 derajat, 10 menit, 45 detik lintang utara. Dan jarak di peta antara dua garis ini atau antara dua lintang adalah 2 cm. Yang ditanyakan adalah skala. Cara menghitungnya seperti apa? Kita cari dulu selisihnya. Selisih lintangnya adalah 1 derajat, 1 menit, 3 detik. Nah, kita konversikan sesuai dengan ini tadi. 1 derajatnya tadi adalah 111 km. Nanti disesuaikan ya, jika ketemu soal, misalkan di sini 2 derajat atau 3 derajat, maka dikalikan aja 3 kali 111 km dan seterusnya.
Karena ini kebetulan 1 derajat, maka langsung aja 111 km. Kemudian 1 menit dikali 1855,95 meter. Hasilnya adalah 1,855 km. Kemudian 3 detik dikalikan 30,9227 meter. Hasilnya adalah 0,926 km. Kemudian dijumlahkan semuanya, maka jaraknya, jadi ini adalah jarak sebenarnya ya. Yang pertama kita cari tadi adalah jarak sebenarnya. Ketemu 113,781 km, atau kita konversikan ke dalam cm terlebih dahulu. Langsung kita cari skalanya. Karena JP-nya tadi di sini 2 cm, maka JP per JS 2 per 113 1.137.000. Sorry, ini berapa sih? 11.378.100 cm. Maka hasilnya skalanya adalah 5.689.50. Oke, itu untuk lintang. Yang ketiga, membandingkan dengan peta lain di wilayah yang sama pastinya ya, dengan skala yang berbeda. Misalkan diketahui peta A skalanya 1:100.000 dengan jarak 5 cm untuk garis PQ, dan peta B belum diketahui skalanya, jarak di petanya garis PQ adalah 10 cm. Maka rumusnya adalah PB itu adalah penyebut skala peta B atau peta kedua, JA per JB. JA itu adalah jarak di peta A, JB jarak di peta B dikali PA atau penyebut skala A. Jadi PB-nya atau penyebut skala B 5/10 kali 100.000, hasilnya adalah 50.000, maka skalanya adalah 1:50.000. Jadi kalau menghitung skala, abaikan dulu angka satunya. Oke. Atau bisa jadi karena ini memperbesar memperkecil peta ya. Di sini petanya lebih kecil dibandingkan yang ini. Di sini 5 cm, ini 10 cm, diperbesar 2 kali, maka tinggal dibagi 2. 100.000 bagi 2 hasilnya adalah 50.000. Kayak yang ini tadi. Oke, kemudian yang kelima adalah skala peta kontur. Apa itu peta kontur? Jadi kontur ini cirinya adalah tidak berpotongan. Kemudian satu garis menunjukkan satu ketinggian, contohnya seperti ini ya. Jadi satu garis ini menunjukkan satu ketinggian yang sama. Misalkan ada di sini titik A, ini adalah titik B. Karena dia dihubungkan dengan garis ini, maka ketinggian titik A dengan titik B ini adalah sama-sama 100. Di sini tertulis angka. Nah, angka kontur itu dalam satuan meter ya. Kemudian kalau konturnya rapat seperti ini, rapat banget ini, maka wilayahnya adalah curam. Jika konturnya renggang, misalkan ini dengan ini, maka wilayahnya landai. Nah, peta kontur ini menunjukkan daerah dom atau gunung. Jadi semakin ke atas, dia semakin tinggi. Bisa juga kontur ini menunjukkan cekungan ketika angka di sini lebih besar daripada angka di sini. Oke, jadi angka ini dengan angka ini tadi disebut dengan angka kontur. Nah, selisih antara angka ini dengan angka di bawahnya disebut dengan kontur interval atau CI. Oke, jadi contohnya, rumusnya ya, mencari penyebut skala. Jadi yang kita cari adalah penyebut skalanya, itu CI kali 2000 meter. Jadi ini adalah konversi. Jadi nanti nggak perlu lagi diubah ke senti. Nggak perlu dikalikan lagi maksudnya, CI tadi kali 2000 meter. Contohnya adalah yang tadi kita disuruh mencari skala dari peta kontur ini. Jadi karena di sini 100, 200, 300, 400 sampai 500, dicari CI-nya dulu. Ini dikurangi ini. 200 kurangi 100 sama dengan 100, maka penyebut skalanya 100 kali 2000. Hasilnya adalah 200.000. Maka skala peta kontur tersebut adalah 1:200.000. Oke, sampai sini dulu materinya. Semoga bisa dipahami.
yang apa adanya ini. Jika ada pertanyaan, silakan komentar atau bisa didiskusikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.